Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwafillah wa afadir fidin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan mulai dari kita menggunakan kitab Ta'jilun Nada Bisyarhi Qatrin Nada yang merupakan sebuah syarah untuk kitab Qatrun Nada tulisan Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Langsung saja kita akan baca muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah. Syarah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fahada syarhun latifun ala kitabi Qatrin Nada lil allamati Abi Muhammadin Abdullah ibn Hishamin al-Ansari rahimahullahu al-mutawaffa sanata wahidin wa sittina wa sab'i mi'atin lil-hijrah katabtuhu ba'da tadrisi al-qatri litulabi fil masjidi wa salaktu fi tahririhi al-manhaja al-atiyah. Syarah mengatakan segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad yang beliau merupakan penutup para nabi. Juga semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du. Maka ini merupakan sebuah syarah yang ringkas untuk kitab Qatrun Nada tulisan Al-Allamah, orang yang sangat berilmu, Abu Muhammad Abdullah bin Hisham Al-Ansari. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau yang beliau wafat pada tahun 761 Hijriah. Dan aku tulis syarah ini setelah aku ajarkan matan Qatrun Nada untuk untuk para penuntut ilmu di masjid. Wasalaktu fi tahririhi, dan aku menempuh dalam penulisan syarah ini metode berikut ini. Di footnote nomor 1 beliau mengatakan pada adarsu pelajaran Qatrun Nada ini dimulai di sore hari Selasa tanggal 13 Syawal tahun 1415 Hijriah, wantaha masa ats-tsulatsa, dan selesai di sore hari Selasa. Ini masa di sore hari petang, ya, bisa pada asar bisa maghrib, tanggal 16 Dzulqa'dah tahun 1417 Hijriah. Jilsatan wahidatan, satu pertemuan fil usbu, dalam satu pekan. Maka Syekh Abdullah ini mengadakan dars atau mengadakan kajian di masjid sepekan sekali dan membahas tentang Qatrun Nada. Ya, awalnya 1415 sampai 1417, ya, kurang lebih 2 tahun. 2 tahun selesai. Nah, kemudian barulah beliau setelah bahas Qatrun Nada di masjid, dan beliau tulis syarah untuk Qatrun Nada berdasarkan kajian yang beliau sampaikan di masjid tersebut. Kemudian metode ataupun manhaj yang beliau tempuh dalam penulisan syarah ini. Awalan, yang pertama, kitabatus syarhi bi uslubin sahlin. Aku tulis syarah ini dengan gaya bahasa yang mudah atau dengan metode yang mudah.
yastafidu minhu at-talibu al-mubtadi'u, supaya at-talib al-mubtadi, penuntut ilmu pemula, itu bisa mengambil faedah darinya. Wa yakunu ba'da dirasati matnil ajurumiyati, dan ya, mempelajari syarah Qatrun Nada ini adalah setelah belajar matan al-ajurumiyah. Setelah belajar matan al-ajurumiyah dan mungkin disertai dengan syarah-syarahnya yang lain, ya, disertai dengan syarah-syarah al-ajurumiyah, barulah bisa belajar Qatrun Nada beserta syarahnya. Di antara syarahnya adalah syarah yang ditulis oleh Syekh Abdullah ini, yaitu Ta'jilun Nada. Maka level Qatrun Nada adalah di atas al-ajurumiyah. Sanian, yang kedua, al-i'radu anil khilafi. Al-i'rad, berpaling, anil khilaf, dari menyebutkan khilaf para ulama. Wal iktifa'u bil qaulir rajih, dan mencukupkan diri dengan pendapat yang rajih. Maka Syekh Abdullah di sini menjanjikan bahwasanya tidak akan menyebutkan khilaf berpanjang lebar. Dan beliau hanya menyebutkan, ini loh pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah pendapatnya ulama fulan, alasannya apa. Hanya menyebutkan qaul yang rajih. Illa manasa alaihi Ibnu Hisyamin, kecuali yang khilaf yang ditegaskan oleh Ibnu Hisyam fil qatri, di matan Qatrun Nada, wa huwa qalilun jiddan, dan ini sangat sedikit. Nah, jadi beliau hanya akan sebutkan pendapat yang rajih, dan beliau akan sebutkan khilaf ulama apabila Ibnu Hisyam menyebutkannya di matan Qatr, tapi ini sedikit. Salisan, yang ketiga, al-i'radu anit ta'lili an-nahwi. Al-i'rad, berpaling dari ta'lil nahwi. Ya. Beliau tidak akan sebutkan pembahasan tentang illah nahwiyah. Ya, jadi ada ilmu yang namanya illah nahwiyah, yang ini berisi tentang alasan-alasan. Ya, kenapa ini misalkan contohnya adalah kenapa mubtada itu rafa, ya, kenapa mubtada itu rafa, dan seterusnya. Yang ini merupakan pembahasan illah nahwiyah, yang pembahasan illah nahwiyah ini memungkinkan untuk banyak khilaf ulama dalam satu permasalahan pembahasan, dan juga illah nahwiyah ini untuk satu illah itu sangat amat mungkin untuk ada bisa dibantah alasannya, sehingga di sini beliau sampaikan, ya, berpaling dari pembahasan tentang ilah nahwiyah. Tapi nanti beliau akan sebutkan beberapa ilah nahwiyah, beberapa ilah nahwiyah, tapi tidak banyak. Hanya beliau sebutkan ilah nahwiyah yang masyhur. Alladzi la yastafidu minhu at-talibu, yang mana at-talib, penuntut ilmu, itu tidak bisa mengambil faedah darinya, la siyama al-mubtadi'u, terlebih lagi bagi penuntut ilmu pemula. Maka untuk penuntut ilmu pemula, maka yang penting adalah kesimpulannya. Pendapat yang kalau menyebutkan khilaf, maka sebutkan khilaf yang mu'tabar, kemudian sebutkan pendapat yang rajih beserta alasan yang mudah. Atau mungkin langsung saja, langsung disebutkan pendapat yang rajih adalah ini, alasannya ini. Itu adalah untuk at-talib al-mubtadi. Berbeda dengan mungkin bagi penuntut ilmu yang sudah mapan, maka baru bisa kita perpanjang masalah khilaf ulama. Kemudian juga kita adakan semacam pemaparan tentang diskusi berkaitan tentang masing-masing pendapat, alasannya apa saja, kemudian sebutkan pendapat yang rajih. Kemudian juga ditambahi dengan pembahasan tentang ilah nahwiyah. Di footnote nomor 2, pensyarah mengatakan, Dzakara Ibnu Hisyamin fil Mughni, Ibnu Hisyam dalam kitab beliau yaitu Mughni al-Labib,
halaman 854, dia mengatakan annal ibaratal lati tulqa lil mubtadi'in, sesungguhnya al-ibarah bahasa allati yang tulqa disampaikan lil mubtadi'in kepada para penuntut ilmu pemula, yutlabu fiha al-ijazu, ya, dituntut darinya al-ijaz, ya, ringkas, takhifa alal al-sina, supaya ringan di lisan, ya, supaya mudah untuk diucapkan, idil hajatu da'iyatun ila tikrariha, karena ada kebutuhan untuk mengulang istilah tersebut ataupun penjelasan tersebut. Maka Ibnu Syam mengatakan bahwasanya kalau kita nulis kitab ataupun menyampaikan pelajaran kepada tulab mubtadi'in, maka usahakan ringkas, kalimatnya ringkas, definisinya ringkas, ya, istilahnya juga ringkas, supaya mudah diucapkan. Kenapa? Karena bakalan diulang-ulang. Untuk satu istilah atau satu definisi, itu bagi mubtadi'in, itu pasti akan butuh diulang. Karena dia pemula, ya, belum familiar dengan sebuah definisi tertentu, belum familiar dengan istilah tertentu, sehingga untuk memfamiliarkannya, maka mudaris itu boleh jadi mengulang-ulang terus, memurojaah terus tentang definisi atau tentang istilah. Begitu pula tulab itu dia pasti akan diperintah untuk memurojaah terus, mengulang-ulang terus definisi tertentu ataupun istilah tertentu. Maka butuhnya adalah ringkas, singkat, padat, jelas. Kemudian ar-rabi' atau rabi'an yang keempat adalah al-inayatu bi'irabil amthilati, memperhatikan atau perhatian terhadap i'rab contoh-contoh. Maka contoh-contoh yang disampaikan oleh Ibnu Hisham ataupun contoh-contoh yang nanti disampaikan oleh Pensaro sendiri, dijanjikan akan di-i'rab. Walasiyama al-ayatu al-Qur'aniyatu, terlebih lagi apabila contohnya tersebut berupa ayat Quran. Wasyawahidu asy-syi'riyatu, atau contoh yang berupa syawahid syi'riyah, berupa syair. Maka dalil dalam ilmu nahwu, ya, dalil dalam ilmu nahwu itu ada beberapa dalil, beberapa macam dalil. Yang pertama adalah dalil dari Al-Quran, kemudian dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang dilihat dari Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya dari sisi bahasanya, dari sisi kaidahnya. Kemudian yang kedua adalah dalil berupa syair, terutama syair jahiliyah. Nah, para ulama sering menyampaikan bahwasanya dan sering mengistilahkan kalau dalilnya ini berupa syair, beliau katakan syawahid syi'riyah. Maksudnya adalah dalil permasalahan nahwu yang berasal dari syair orang Arab, terutama syair jahiliyah. Kemudian setelah itu barulah dalil yang berupa perkataan orang Arab secara umum. Allati dzakaraha Ibnu Hisyamin, yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam dalam matan Qatrun Nada. Wa qad atruku ma'ara wuduhahu fi dhihnil qari'i. Namun terkadang aku biarkan contoh-contoh yang saya anggap jelas di benak pembaca. Jadi untuk contoh-contoh yang dianggap jelas, mudah, maka beliau tidak i'rab. Khamisan, yang kelima, wada'tu anawina. Aku letakkan anawina, judul-judul, lil abwab, untuk bab-bab, untuk setiap bab, kama fi kutubin nahwil ukhra, sebagaimana dalam kitab-kitab nahwu yang lain. Tujuannya apa? Litakribil ma'lumati wa jam'iha, untuk takrib al-ma'lumat, untuk takrib yang mendekatkan al-ma'lumat, materi-materi pelajaran, wa jam'iha, dan untuk mengumpulkannya. Ya,
Kurang lebih takrib maklumat itu adalah supaya pembelajar itu ada gambaran. Ada gambaran, oh judulnya ini, ya paling nanti pembahasannya adalah sekitar tentang poin-poin ini, A, B, C, dan seterusnya. Jadi ada gambaran. Jadi kalau diberi judul, maka nanti pembaca akan ada gambaran nanti apa saja yang akan dibahas. Kemudian jam'iha, untuk mengumpulkan materi-materi tersebut. Maksudnya apa? Supaya tidak keluar dari pembahasan utama. Misalkan diberi judul bab tentang mubtada, maka nanti tidak akan dibahas di dalamnya fa'il dan seterusnya. Jadi untuk supaya pembaca itu ada gambaran tentang materi yang nanti akan dibahas, dan juga untuk mengumpulkan materi-materi tersebut supaya tidak keluar dari pembahasan utama, tidak melebar pembahasannya. Maka itu adalah 5 thariqah atau 5 metode yang digunakan oleh Syekh Abdullah dalam menulis Ta'jilun Nada ini. Oleh Syarih hafizahullah ta'ala, pensyarah mengatakan, wa hadha syarhu hasilatun ma'lumatun ammatun. Maka syarah ini merupakan hasilatun, merupakan syarah yang hasilah, ya kurang lebih syarah yang ringkas. Ma'lumatun ammatun, berisi maklumat amah, berisi materi-materi yang umum, materi-materi pelajaran nahwu yang umum. Idhafatan ila ruju'i, ditunjang juga dengan merujuk ila ba'di kutubin nahwi, merujuk kepada sebagian kitab-kitab nahwu. Mislu, contohnya adalah Awdahul Masaliki. Contohnya adalah kitab Awdahul Masalik. Ini merupakan syarah untuk kitab Alfiyah Ibnu Malik, syarah Al-Faqihi untuk kitab Fathun Nada. Kemudian kitab An-Nahwu Al-Wadihu, kitab Nahwu Al-Wadih wa ghairiha, dan kitab-kitab yang lain. Faqad syaraha Ibnu Hisham rahimahullah matnal Qatri syarhan wafiyan. Dan Ibnu Hisham rahimahullah mensyarah kitab Fathun Nada ini dengan syarah yang wafiyan, syarah yang mencukupi. Nah, di sini dibaca matnal Qatri, dibaca matna mansub karena sebagai maf'ul bih dari kata syaraha. Maka syarahat di sini fi'il madhi, kemudian Ibnu Hishamin, Ibnu di sini marfu sebagai fa'il, Hishamin mudhaf ilaih, kemudian matna al-qatri, matna mansub sebagai maf'ul bih, al-qatri mudhaf ilaih, kemudian syarhan wafiyan, syarhan di sini mansub sebagai maf'ul mutlaq, kemudian wafiyan sebagai na'at. Maka Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, sebenarnya beliau telah mensyarah kitab beliau sendiri. Jadi beliau tulis matan Qatrun Nada, kemudian juga beliau tulis syarah untuk Qatrun Nada. Jadi Ibnu Hisham punya syarah untuk kitab beliau sendiri. Maka Ibnu Hisham sebenarnya telah mensyarah matan Qatrun Nada ini dengan syarah yang mencukupi. Lakin akan tetapi lahastu, aku perhatikan atau aku sadari, fihi, dalam syarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham tadi, asna'a tadrisihi. Asna'a di sini dhorof. Asna'a dhorof, asna artinya di tengah-tengah. Ya, maksudnya adalah di tengah-tengah waktu. Di tengah-tengah waktu. Asna'a tadrisihi, ya, ketika mengajarkannya, ya tadris, dari kata darrosa yudarrisu, artinya mengajarkan. Kalau di rosa itu mempelajari, kalau tadris mengajarkan. Ketika mengajarkannya, qabla tadrisi matnil qatri, sebelum mengajarkan matan qatr, amro ini, aku perhatikan, aku sadari ada 2 poin, ada 2 hal yang aku sadari. Maka Syekh Abdullah ini beliau mengajarkan syarah Ibnu Hisham untuk matan Qatrun Nada. Setelah itu beliau ajarkan matan Qatrun Nada namun dengan syarah dari beliau sendiri. Jadi makanya beliau katakan qabla tadrisi matnil qatri.
Jadi beliau ajarkan syarah Qatrun Nada tulisan Ibnu Hisham kepada tulab. Setelah itu selesai, beliau ajarkan matan Qatrun Nada namun dengan syarah dari beliau sendiri. Ya, bukan syarah dari Ibnu Hisham. Nah, ketika beliau mengajarkan syarah Ibnu Hisham untuk Qatrun Nada, beliau sadari ada 2 poin yang mungkin perlu diperhatikan. Dan ini menjadi sedikit saran ataupun kritik untuk syarah untuk Ibnu Hisham. Al-awalu, yang pertama adalah annahu fassala al-qawla fi ba'dil masaili tafsilan la yujadu fil kutubil mutawwalati. Poin yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwasanya beliau, yaitu Ibnu Hisham, dalam syarah beliau untuk Qatrun Nada, beliau fassala al-qawla. Beliau mentafsil. Beliau memberikan rincian. Ya, fassala artinya adalah mentafsil atau memberikan rincian. Al-qawla di sini, qaul di sini maf'ul bi. Al-qaul di sini terjemah bebasnya pembahasan. Pembahasan tentang ba'dil masaili, sebagian permasalahan, tafsilan dengan rincian. Tafsilan di sini mansub sebagai maf'ul mutlaq, dengan rincian la yujadu fil kutubil mutawwalati, yang tidak dijumpai di kitab-kitab yang mutawwalah, kitab-kitab yang tebal-tebal. Ya, mutawwalah artinya adalah berpanjang lebar. Ya, terjemah bebasnya kitab-kitab yang tebal. Wa matsala hadat tafsila, dan beliau matsala artinya memberikan contoh. Wa matsala, dan beliau berikan contoh hadat tafsila, untuk rincian beliau tersebut. Atau beliau juga ar-radul khilafah, beliau sampaikan khilaf. Beliau sampaikan perbedaan pendapat ulama fi masaila, di berbagai permasalahan, laisa lil khilafi fiha kabiru faidatin. Padahal khilaf yang beliau sampaikan tersebut tidak ada faedah yang banyak, tidak bisa memberikan faedah yang banyak. La yunasibu ibaratal qatri min jihatin wa la yastau'ibuhu at-talibu al-mubtadi'u min jihatin ukhra. Yang mana ini min jihatin, dari satu sisi, la yunasibu ibaratal qatri, ini tidak cocok, la yunasib, tidak cocok, ibaratal qatri, dengan kata al-qatr. Kan judul kitabnya adalah Qatrun Nada. Qatrun Nada, qatr. Ya, qatr itu artinya tetesan. Artinya apa? Artinya ini isyarat bahwasanya yang dibahas dalam kitab tersebut itu adalah materi-materi yang ringan-ringan untuk mubtadiin, pemula. Tapi ternyata pada syarahnya yang ditulis oleh Ibnu Hisham sendiri, Ibnu Hisham menyampaikan tafsilan, rincian yang terlalu berdalam-dalam, plus juga beliau berikan contoh untuk rincian tersebut. Plus juga beliau sampaikan khilaf dalam berbagai permasalahan yang sebenarnya menyampaikan khilaf untuk permasalahan tersebut tidak berfaedah banyak. Maka ini tidak cocok dengan kata al-qatr yang merupakan judul dari matan yang beliau tulis sendiri, yaitu Qatrun Nada. Kemudian dari sisi yang lain juga la yastau'ibuhu at-talibu al-mubtadi'u. Di sisi yang lain juga ini at-talib al-mubtadi, penuntut ilmu pemula, itu tidak bisa la yastau'ibuhu, tidak bisa memahaminya, tidak bisa menguasainya. Ya, karena terlalu berdalam-dalam. Itu poin yang pertama. Maka di sebagian permasalahan Ibnu Hisham dalam syarahnya mentafsil, memberikan contoh, dan juga menyampaikan khilaf yang sebenarnya ini tidak terlalu banyak faedahnya. Baik, kemudian yang kedua, al-amru tsani. Lanjutkan, al-amru tsani,
Poin yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca ataupun mempelajari syarah Qatrun Nada tulisan Ibnu Hisham adalah annahu saqata minas syarhi masailu. Ya, dibaca masailu marfu' karena di sini dia sebagai fa'il dari kata saqata. Anau bahwasanya saqata minas syarhi, saqata gugur. Minas syarhi dari syarah Qatrun Nada tulisan Ibnu Hisham tersebut, masailu berbagai masalah warodat fi matnil qatri yang sebenarnya ini terdapat dalam matan Qatrun Nada. Jadi dalam syarah ada pembahasan dalam matan qatr yang tidak disyarah oleh Ibnu Hisham. Min dzalika di antaranya adalah yang pertama adalah pembahasan tentang kata alamuna yang merupakan ahadu mulhaqati jam'il mudzakkaris salimi, yang merupakan kata-kata yang statusnya adalah mulhaq, salah satu kata-kata yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya, kata alamuna dia merupakan bentuk jamak dari kata alamun, ya alam, alam artinya adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kata alam ini ditinjau dari berakal ataukah tidaknya, maka tercampur dalam alam itu berakal dan tidak berakal. Ya, maka ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berakal, ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak berakal, dan semuanya tercakup dalam kata alamun. Sedangkan jamak mudzakkar salim, ya, syarat untuk sebuah kata bisa dijadikan jamak mudzakkar salim dia adalah harus berakal. Mudzakkar berakal, mudzakkarun aqilun. Sedangkan kata alam ini dia tercampur di dalamnya antara yang berakal dan tidak berakal. Maka sebenarnya kata alam ini, kata alamun, mufrad dari kata alamuna, ini tidak terpenuhi syarat untuk bisa jadi jamak mudzakkar salim. Namun ternyata dia ada bentuk jamaknya yang seperti jamak mudzakkar salim, yaitu alamuna atau alamina dalam bentuk mansub ataupun majrurnya. Maka untuk kata-kata yang dia bentuknya seperti jamak mudzakkar salim, akhiran wawnun ataupun akhiran ya'nun, namun dia tidak terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim, sebagaimana tadi kita sampaikan, syarat yang tidak terpenuhi pada alamuna adalah bercampur di dalamnya yang berakal dan tidak berakal, padahal mudzakkar salim harus mudzakkar berakal. Ya, maka untuk kata-kata yang seperti ini kita istilahkan dengan mulhaq. Ada mulhaq bijamak mudzakkar salim, ada juga mulhaq nanti bijamak muannas salim. Maka pembahasan tentang alamuna ternyata tidak dibahas pada syarah Qatrun Nada tulisan Ibnu Hisham, yang merupakan alamuna ini merupakan salah satu kata-kata yang statusnya mulhaq bijamak mudzakkar salim. Kemudian asani atau sanian yang kedua adalah kata ulatu. Kata ulatu ini juga tidak dibahas oleh Ibnu Hisham dalam syarah Qatrun Nada. Yang ulatu ini merupakan mulhaqun bijam'il muannatsi as-salimi, merupakan salah satu kata yang statusnya mulhaq dengan jamak muannas salim. Kemudian yang ketiga adalah pembahasan tentang taqdimul maf'uli fi misli darabtu Zaidan. Pembahasan tentang mengedepankan maf'ul bi untuk contoh semisal darabtu Zaidan, saya memukul Zaid. Ini tidak dibahas gimana kalau maf'ul bihnya dikedepankan. Misalkan jadi Zaidan darabtu misalkan, maka ini tidak dibahas dalam syarah Qatrun Nada tulisan Ibnu Hisham. Kemudian yang keempat, fa'ilu ni'ma al-ma'rufi, atau di cetakan saya al-ma'rufi bi al-jinsiyati. Fa'il untuk ni'ma yang dia terma'rifatkan, yang dia ma'rifah dengan adanya alif lam jinsiyah. Kemudian yang kelima, dzakara fi matnil qatri, Ibnu Hisham menyebutkan di matan Qatrun Nada, anna mufassira fa'il ni'ma, bahwasanya mufasir fa'il untuk kata ni'ma idza kana dhamiran, apabila dia berbentuk dhamir, labudda, haruslah an yakuna mutabiqan lil makhsusi, haruslah selaras, mutabik selaras sesuai dengan makhsusnya. Walam yatakallam fi syarhi alal mutabaqati, namun pada syarah
beliau tidak berbicara tentang mutabaqah, tentang keselarasan tersebut. Ya, nanti akan kita bahas di pembahasan tentang ni'mah. Ada istilah mufassir, kemudian ada maksus dan seterusnya. Kemudian yang keenam, ba'du ahkamismil fi'li dzakaraha fil qadri. Sebagian hukum isim fi'il, ya ada istilah isim fi'il. Ya, isim fi'il itu adalah dia isim namun memiliki makna sebagaimana makna yang terkandung pada fi'il. Contoh isim fi'il adalah kata amin, ya amina. Amin dia termasuk dalam isim, tapi maknanya adalah fi'il, yaitu fi'il amr, maknanya adalah istajib. Istajib, kabulkanlah. Maka untuk isim-isim yang memiliki makna fi'il ini diistilahkan dengan isim fi'il. Maka ditinjau dari ciri-ciri fi'il, maka dia tidak menerima ciri-ciri fi'il, maka dinamakan isim. Namun ditinjau dari maknanya, dia mengandung makna-makna yang ditunjukkan oleh fi'il, yaitu mengandung makna perintah atau melakukan perbuatan, sehingga dia dinamakan fi'il, maka dinamakan isim fi'il. Contohnya tadi amin. Contoh yang lain misalkan ya, hayhata. Hayhata artinya ba'uda, ya sungguh jauh. Maka di matan qatrun nada beliau sebutkan sebagian hukum isim fi'il. Namun lam yata'arrad laha fi syarhi. Namun beliau tidak jelaskan di syarah qatrun nada. Sabi'an yang ketujuh, di halaman 260 pada kitab Syarah Ibnu Hisham dengan tahqiq dari Syekh Muhammad Abdul Hamid, warada fi matnil qatri, terdapat di matan qatrun nada syahidun nahwiyun, terdapat syahid nahwi, terdapat syair, terdapat dalil permasalahan nahwu yang berupa syair. Wal masruhu baitun akharu, tapi yang dijelaskan, yang disyarah itu malah baitun akharu, bait syair yang lain. Jadi ada permasalahan nahwu, kemudian disebutkan dalilnya, di antara dalilnya adalah berupa bait syair tertentu. Namun pada syarah, ya, bait syairnya ini nggak disyarah. Ya, yang disyarah justru bait syair yang lain. Kemudian asamin atau saminan yang ke-8, fi bab tanazzu'i awrada syahidan. Di bab tanazu' dia juga awrada menyampaikan syahidan, ya, dalil permasalahan nahwu berupa syair. Walam yatakallam alaihi fi syarhi, namun dalam syarah beliau tidak bicarakan dalil tersebut, tidak bicarakan bait syair tersebut. Kalau di nomor 7 itu ada menyebutkan bait syair, tapi yang dibicarakan bait syair yang lain. Di syarahnya yang dibicarakan, yang dibahas itu adalah bait syair yang lain. Di nomor 8, di poin ke-8, itu beliau sampaikan di matan qatrun nada, di bab tanazu, beliau sampaikan dalil permasalahan nahwu berupa bait syair, namun ternyata di syarah sama sekali tidak dibahas atau sama sekali tidak disyarah. Faqad yakunu Ibnu Hisyamin aghfala hadhil asya'a. Nah, kenapa kok sampai ada kejadian demikian? Ada 8 poin yang tidak dibahas oleh Ibnu Hisyam dalam syarah beliau untuk qatrun nada. Maka penulis pensyarah di sini husnudzon, berprasangka baik pada Ibnu Hisyam. Beliau katakan, faqad yakunu Ibnu Hisyamin aghfala hadhil asya'a. Boleh jadi Ibnu Hisyam memang mengabaikan hal-hal ini. Memang diabaikan oleh Ibnu Hisyam. Au annaha saqatat min ba'din nusakhi, atau boleh jadi pembahasan masalah tadi itu saqatat, gugur dari sebagian nusakh. Nah, ya nusakhun ini jamak dari kata nuskhatun. Nah, nuskhah artinya manuskrip, jamaknya nusakhun, manuskrip. Maka ada 2 kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi memang diabaikan oleh Ibnu Hisyam, nggak usah dibahas lah.
menurut Ibnu Hisham ini nggak usah dibahas. Atau boleh jadi yang kedua, di sebagian manuskrip ada, di manuskrip yang lain nggak ada, gugur. Karena boleh jadi pada satu karena ilmiah klasik itu ada tidak hanya satu manuskrip, tapi mungkin ada banyak manuskrip. Yang mana masing-masing manuskrip kalau dibandingkan, oh di manuskrip ini ada pembahasan ini, di manuskrip ini nggak ada. Nah, di manuskrip ini ada tambahan ini, diksinya ini, di manuskrip ini, tambahannya ini, diksinya ini. Jadi boleh jadi ada perbedaan. Namun intinya sama. Namun inti pembahasannya masih sama. Maka itu adalah dua kemungkinan yang disampaikan oleh penasyarah di sini. Mungkin memang Ibnu Hisham menganggap ini nggak perlu dibahas, akhfala mengabaikan hal-hal ini, atau boleh jadi memang gugur dari manuskripnya, memang ya sakopo ini nggak tertera pada manuskrip. Wallahu a'lamu, wallahu a'lam. Maka ini adalah sebuah sikap yang patut kita jadikan teladan bagi kita pembaca, pembaca bagi kita para ulama, ataupun pentelaah bagi kita para ulama, terutama ulama klasik, ketika kita jumpai poin-poin yang menurut kita kurang tepat, atau poin-poin yang menurut kita kurang pas, maka kita lebih utamakan husnudzon, berprasangka baik. Oh mungkin memang menurut penulis ini nggak perlu dibahas. Oh mungkin ini ada yang tidak tertulis pada manuskrip A, manuskrip B, ataupun yang lain. Kita utamakan husnudzon. Jangan kita utamakan suudzon. Wah ini gimana nih penulisnya, kok kayak gini saja, salah dan seterusnya, tidak tepat dan juga tidak beradab dalam masalah ini. Maka ini adalah sikap kita yang perlu kita kedepankan ketika membaca karya ilmiah para ulama, terutama ulama klasik, adalah husnudzon terhadap mungkin poin-poin yang menurut kita itu adalah kurang pas, kemudian kurang tepat, atau bahkan mungkin menurut kita keliru. Kita kedepankan husnudzon dan juga kita kedepankan prasangka baik, dan juga ya maklum lah, para ulama juga manusia. Wa qad sammaitu hadza syarha, dan aku beri nama untuk syarah ini, yaitu syarah yang aku tulis ini untuk matan Qatrun Nada, aku berikan nama, aku berikan judul Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Di footnote pensyarah memberikan penjelasan, baina kalimatai an-nada jinasun tamun. Antara dua kata, yaitu kata an-nada, ya judulnya tadi kan Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada. Ada dua kata yang sama, yaitu kata an-nada pada Ta'jilun Nada, dan kata an-nada kedua pada kata Qatrin Nada atau Qatrun Nada. Maka antara dua kata nada tadi, jinasun tamun, merupakan homonim. Ada istilah jinas. Jinas itu adalah kata-kata yang dari unsur huruf sama tapi maknanya berbeda. Nah, jinas macam-macam. Di antara macam jinas itu adalah jinasun tamun, yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih ini mirip dengan homonim. Ya, homonim itu adalah kata-kata yang hurufnya sama, cara bacanya sama, namun maknanya berbeda. Contohnya adalah kata bisa dan bisa. Ada bisa yang artinya dapat melakukan, ada bisa yang artinya racun. Hurufnya sama, B-I-S-A. Cara bacanya sama, bisa. Namun maknanya berbeda tergantung konteks kalimatnya. Maka kata nada yang pertama dengan kata nada yang kedua ini homonim. Dia tulisannya sama, bacanya sama, tapi beda makna. Fal'ula, adapun kata nada pada urutan yang pertama, pada kata nada yang pertama, ta'jilun nada. Kata nada pada ta'jilun nada ini maknanya adalah al-ata'u wal ma'rufu, atau pemberian, wal ma'ruf dan kebaikan. Wasaniyatu, adapun kata nada yang kedua, bimakna al-balali awil matori, maknanya adalah al-balal.
tetesan embun, wal awil mator atau tetesan hujan. Maka takjilun nada, takjil ya segera, takjil penyegeraan. An-nada artinya adalah al-ato, ya, pemberian karunia atau al-ma'ruf kebaikan. Kemudian qatrun nada, qatar artinya tetesan, an-nada artinya adalah embun atau hujan. Maka nada yang pertama dengan nada yang kedua maknanya beda. As'alullah ta'ala, aku minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala an yanfa'a bihi, untuk memberikan manfaat dengannya, yaitu dengan syarah yang ditulis oleh Syekh Abdullah ini, kama nafa'a bil asli, sebagaimana pula Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan manfaat bil asli dengan asalnya, yaitu matan qatrun nada. Wa an yaj'alal amala khalisan liwajhil karimi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ini menjadi amalan yang ikhlas untuk wajahnya yang mulia. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Semoga salawat dan salam dari Allah tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dan juga kepada keluarga beliau dan para sahabatnya semuanya. Yang ditulis oleh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan di Qasim Buraidah tahun 1418 Hijriyah. Ikhwan fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah pendahuluan yang disampaikan oleh pensyarah di sini, sehingga kita bisa pahami bahwasanya syarah ini adalah merupakan kurang lebih adalah transkrip, meskipun tidak 100% transkrip. Karena Syekh Abdullah mengajarkan, kemudian setelah beliau ajarkan materi-materi yang beliau sampaikan di pelajaran beliau, kemudian beliau transkrip, beliau susun ulang. Maka ini kurang lebih transkrip, tapi tidak 100% transkrip. Dan yang mentranskrip itu adalah muhadir sendiri, pengisi kajian sendiri. Dan juga tadi kita dapatkan penjelasan dari pensyarah, ada poin-poin yang perlu kita perhatikan apabila kita ingin membahas atau ingin menelaah syarah Qatrun Nada tulisan Ibnu Hisham sendiri. Ya, ada poin-poin yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pahami, sehingga kita tidak bingung dan juga kita bisa berhusnudzon kepada Ibnu Hisham. Bagi fafilah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan pagi ini. Kita akan masuk pada pembahasan inti kitab ini, yaitu al-kalimah wa aqsamuha, di pertemuan mendatang insyaallah taala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.